Nah, sekarang saya punya asam amino. Lah, iki loh asam amino ya. Asam amino nanti masuk tak bawa ke dalam sel. Oke. Di sini masuk ke dalam sel, kita buat iki transporternya warna pink lah, yo. Nah, asam amino iki bisa masuk ke dalam sel tentu saja karena tadi ada low gradient dari natrium. Akibat apa? Akibat yang ini. Natrium ke sini keluar 3, natrium dan kalium sing masuk 2. Jadi terjadi low gradient dari konsentrasi natrium. Jadi asam amino dapat masuk, begitu pula di sini natrium masuk. Ya, ini juga merupakan secondary active transport. Nah, ketika natrium yang masuk di sini mengisi dari membran basolateral, selanjutnya diikuti pergerakan asam amino, nanti asam amino ini akan dilanjutkan masuk ke dalam kapilari. Seperti itu ya. Tentu saja melalui transport juga di sini. Transportnya untuk asam amino masuk ke sini dan direabsorpsi berapa? 100%. Oke, untuk berbicara lebih lanjut terkait dengan reabsorpsi, kita harus tahu nih apa pengertian reabsorpsi dan juga apa pengertian dari sekresi. Yo, sini tak tulis nih ya. Reabsorpsi itu adalah pengambilan filtrat atau zat dari tubulus menuju kapilari. Jadi dari tubulus menuju kapilari. Sebaliknya, kalau sekresi dari kapilari dibuang menuju lumen tubulus. Jadi sekresi itu dibuang dari kapilari di sini menuju tubulus ya. Oke, jadi ini konsepnya harus kita pahami ya. Dan kemudian ada satu lagi nih, saya lupa tadi menjelaskan di awal ya, terkait dengan transport. Transport itu ada 2 mekanisme, ada transport aktif dan juga transport pasif. Contoh yang aktif lagi yang menggunakan ATPase, sementara yang pasif ini berdasarkan perbedaan gradien konsentrasi. Contohnya yang tadi adalah natrium. Lah, selanjutnya selain natrium di sini saya punya CO2 misalkan ya, di sini CO2. Nih, CO2. CO2 ini akan masuk berdifusi ke dalam sel. Oke, tapi pindah lagi ke sebelah sini. CO2 masuk berdifusi ke dalam sel. Lalu CO2 ini nanti dia akan berikatan dengan H2O dan dikatalisasi oleh enzim namanya karbonik anhidrase ya, oleh karbonik anhidrase. CO2 berikatan dengan H2O, dia nanti akan berubah menjadi H2CO3. Di mana komposisi H2CO3 ini dia rentan terdisosiasi atau mudah terurai, sehingga di sini menjadi H+ dan HCO3-. Nah, terus gimana? Nanti sing H+ ini tak pompakan keluar menuju lumen tubulus. Lah, kita lihat nih. Aku punya HCO3 yo. Nah, si HCO3 ini dibawa masuk sini. Masuk ke sini. Oke, HCO3 nanti di sini HCO3 min dia akan bertemu tadi yang dipompakan oleh apa? Oleh yang namanya
transporter natrium hidrogen. Nih, tak kasih warna coklat aja yo transporternya. Nah, transporter hidrogen natrium ya. Natrium. Lah, kalau ini natriumnya masuk ke dalam, hidrogen dipompa keluar. Inilah yang dikatakan dengan anti-Porter transporter ya. Jadi dia berlawanan arah, satu dimasukkan, satu dikeluarkan. Nah, hidrogen dipompa keluar, nanti dia akan berikatan dengan HCO3 ya. Jadi apa? Jadi H2CO3 ya. Oleh apa? Sama oleh karbonik asid. Nah, H2CO3 ini nanti dia akan dipecah oleh karbonik asid juga. Di sini dipecah lagi. H2CO3 dipecah menjadi CO2 plus H2O yang nanti akan blast dibawa ke dalam urin. Nah, pertanyaan, karbonik anhidrase ini diproduksi oleh apa? Diproduksi oleh membran luminal. Jadi di sini nih. Nah, karbonik anhidrase itu. Jadi kalau kita ini disebut apa ya? Semacam penghulunya. Lah, penghulunya ini. Jadi dia mengkawinkan CO2 dengan H2O. Seperti itulah. Terus gini, nasib HCO3 yang ada di dalam di sini gimana? Nah, nasib HCO3 ini nanti akan dibawa oleh transport lagi. Ya, transportnya jenengane adalah natrium HCO3 simporter. Nah, beda kalau yang tadi ini anti-porter, yang ini simporter. Lah piye opo bedane? Kalau yang simporter ini searah masuk. Jadi HCO3-nya masuk searah, kemudian natriumnya juga masuk searah. Di sini natrium, di sini HCO3 masuk searah, sehingga di dalam darah di sini ada HCO3. Lah, seperti yang kita ketahui, fungsi HCO3 di dalam darah ini adalah untuk membuffer ya. Membuffer apa? pH darah kita. pH darah kita ini berapa? pH darah kita ini antara 7,35 sampai dengan 7,45. Itu dia menstabilkan pH darah. Jadi si HCO3 ini tadi dimasukkan ke dalam darah untuk membuffer tingkat keasaman darah kita. Natrium, tadi lagi-lagi natrium. Natrium sebagai pemeran utamanya. Oke. Natrium, oke di sini yo, tak buat ya. Natrium ini ya, tak kasih warna pink lah, ini sama dengan yang di atas transporternya. Nah, pergerakan natrium yang masuk ke dalam sel, oke, natrium masuk ke dalam sel ke sini, ini akan diikuti oleh yang namanya pergerakan air ya. Ini spidolnya banyak banget nih, tak pilihin dulu lah. Nah, ini air. Jadi natrium yang masuk nanti diikuti oleh air, H2O masuk ikut ke sini juga. Nah, pergerakan ini yang kita sebut dengan water obligatory reabsorption. Nah, jadi natrium yang masuk ke dalam sel diikuti oleh air yang masuk ke dalam sel. Lah, itu berapa jumlahnya? Jumlahnya sekitar natrium itu 65% dan air H2O itu juga sama 65%. Jadi yang masuk ke sini H2O dan ini juga natrium dengan komposisi jumlah yang sama. Kita sebut itu sebagai water obligatory reabsorption ya. Water obligatory reabsorption ya. Nah, selanjutnya saya punya laktat. Lah, iki laktat. Tak kasih warna apa? Hijau lah ya. Nah, ini laktat. Oke. Laktat sap masuk ke dalam sini. Nah,
Pergerakan laktat sama dengan pergerakan air. Dia mengikuti pergerakan dari konsentrasi natrium yang turun di dalam sel. Jadi ketika di sini saya tak kasih laktat lah. Laktat warnanya biru muda lah, ya. Nah, laktat iki masuk ke sini. Laktat masuk sini, ya. Laktat masuk mengikuti pergerakan apa? Pergerakan dari natrium juga, ya. Natrium akibat apa? Akibat dari komposisi natrium di dalam sel yang turun, maka natrium dari tubulus, khususnya dari bagian lumen ini masuk ke dalam sel. Ketika dia masuk ke dalam sel, maka dia akan membawa laktat. Lagi-lagi ini dinamakan dengan secondary active transport, ya, pergerakan tersebut. Oke, kayaknya kita tak pindah ke sebelah sini. Oke, pindah ke sebelah sini. Saya juga di sini punya ada apa? Magnesium, ada klorida, ada kalium, ya. Nah, ini. Oke, sekarang magnesium, klorida, kalium. Lah, dia bagaimana cara masuknya ke dalam kapiler-kapilari? Kalau mereka ini masuknya ke sini, lah menggunakan ini. Menggunakan apa? Menggunakan media yang disebut dengan tight junction, atau dengan kata lain mereka menggunakan yaitu paracellular transportation. Di mana? Lah ini yang garis-garis koyo zebra ini. Nah, inilah tempat masuk magnesium, klorida, dan kalium. Masuk sini blas, masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi di sini misalkan kalium itu yang direabsorpsi itu sekitar 50%. Oke. Kemudian klorida itu sekitar 60%, ya. 60%. Kemudian ada magnesium, ya. Magnesium ini sekitar 55%. Nah, ini direabsorpsi kembali. Lewat apa? Lewat yang namanya paraseluler, ya. Perantaranya apa? Tadi tight junction. Tight junction itu merupakan media komunikasi antar sel yang mampu mengikat sel satu dengan sel lainnya. Lah, ini masuk ke sini. Oke, itu natrium, klorida, kalium, magnesium bisa lewat situ. Ada satu lagi. Untuk khusus klorida, lah klorida ini tadi bisa lewat situ, dia juga bisa lewat yang namanya transport juga. Transportnya apa? Sama, transportnya itu adalah transport natrium dan transport klorida. Transport ya. Transport, ya. Jadi, lagi-lagi di sini terjadi down konsentrasi natrium, ya. Dari mana? Dari sini natrium keluar, 3 natrium keluar, kemudian di sini kalium masuk. Berapa? 2 kalium masuk. Terjadi konsentrasi yang turun. Konsentrasi yang turun ini diikuti pergerakan dari klorida. Lah, nanti klorida pindah dari dalam sel lewat basolateral, pindah dia masuk sini ke dalam kapilaris. Berapa banyak ya tadi? Sekitar 60%. Kalau yang ini lewat yang dikatakan dengan paraseluler, ya, paraseluler transportation. Kalau yang ini lewat dengan konsentrasi natrium. Oke, selanjutnya lah saya punya lemak. Oke, lemak yo, lemak. Nah, lemak ini contoh seperti misalkan ureum, ya, itu juga merupakan bagian yang dikatakan phospholipid bilayer. Artinya dia mudah sekali melewati tanpa ada transport. Jadi khusus untuk lemak ini dia mudah sekali melewati ketika dia masuk ke dalam lumen tubulus, sini masuk, kemudian dirasakan diperlukan diabsorpsi kembali, maka dia akan secara langsung blas masuk sini.
ya, tanpa menggunakan yang namanya transportation, ya. Jadi dia bisa masuk ke ini. Contoh kalau urium juga sebetulnya bukan tanpa fungsi di dalam tubuh kita, ada fungsinya. Nah, makanya sebagian urium akan kembali direabsorpsi karena ingat, urium itu merupakan hasil katabolisme dari protein, dan protein itu sendiri merupakan yang menyangga terhadap viskositas darah atau kekentalan darah, ya. Jadi lemak bisa masuk ke sini, ya, blast masuk lah. Terus apalagi? Oke, misalkan saya punya fosfat dan PTH, yo. Contoh di sini saya punya PTH dan juga PO4-. Oke, nah ini mekanismenya saya akan jelaskan untuk PTH dan fosfat. Lah, selnya masih banyak nih sebelah sini. Oke, untuk yang PTH terlebih dahulu yo. Nah, PTH nanti dia masuk ke sini. Sap, kita pakai sel yang sebelah sini yo. Oke, selnya yang sebelah sini. Nah, PTH nanti dia akan ditangkap oleh sebuah reseptor. Reseptornya warnanya apa ya? Biru lah ya. Biru nih. Oke. Nah, PTH ini dia akan ditangkap oleh reseptor. Oke. Nama reseptornya adalah PTHR1. PTHR1 reseptor, ya, paratiroid hormon 1 reseptor. Oke, apa yang terjadi kalau ditangkap oleh itu? Maka nanti yang terjadi di sini dia akan mengaktifkan G-stimulatory, ya, G-stimulatory aktif. Selanjutnya caranya bagaimana? Dia akan memisahkan yang namanya GDP dan GTP, oke, guanosin difosfat dan guanosin trifosfat. Kemudian guanosin trifosfat ini dia akan mengaktifasi yang namanya adenyl cyclic. Oke, seperti yang kita ketahui, tugas dari adenyl cyclic itu adalah dia melakukan perubahan dari ATP menjadi CAMP. Oke, dia merubah dari ATP menjadi CAMP. Nah, di mana hasil akhir CAMP ini apa? Hasil akhir dari CAMP ini adalah PKA atau protein kinase. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, selanjutnya. Nah, simpan dulu PKA ini. Nah, selanjutnya PO4 fosfat. Fosfat ini jalan-jalan ke dalam tubulus, ya, proksimal. Setelah tadi terfiltrat masuk ke dalam lumen tubulus. Oke. Nah, di sini PO4 nih, PO4. Nah, PO4 ini ketika dia masuk, kemudian nanti dia akan berikatan dengan hidrogen H+ menjadi HPO4. Oke, HPO4, ya. Nah, oke, sekarang di sini di dalam di dalam basolateral di sana ada sebuah transport lagi. Transportnya apa? Transportnya sodium fosfatase, ya. Sodium fosfatase lagi di sini transportnya. Nah, tak kasih warna ungu lagi, ya. Apa di sini? Sodium. Sodium itu berarti natrium. Natrium fosfatase. Harusnya natrium ini, ya, ketika natrium ini masuk ke dalam sel, maka dia akan diikuti oleh pergerakan dari fosfat yang ikut masuk ke dalam sel. Oke. Di dalam kondisi tertentu, maka fosfat ini tidak boleh masuk. Kalau sekarang ada paratiroid hormon, maka fosfat ini tidak boleh masuk. Akibat apa? Akibat dari PKA yang tadi ini dia menempel ke sini, melakukan fosfoliperasi terhadap channel atau transport natrium fosfatase, sehingga HPO4 ini akan diblok, ya. Dia tidak boleh masuk
akan diblok dan dia akan diteruskan masuk ke dalam tubulus berikutnya, apakah melalui nanti ansa Hendel maupun tubulus distal untuk nanti dibuang. Oke, seperti kita ketahui juga bahwa yang namanya paratiroid hormon ini adalah mengatur antara keseimbangan kadar dari kalsium dan juga fosfat. Kalau fosfat berlebihan di dalam sel itu dapat mengakibatkan efek iritan, dapat mengakibatkan destruktif terhadap sel. Begitu juga kalau kalsiumnya kurang, dapat terjadi hipokalsemia. Lah, diaturlah dengan mekanisme keseimbangan fosfat seperti itu. Ya, ini adalah untuk PTH dan fosfat. Nah, saya punya nih small protein, tadi hampir aja lupa nih. Lah, small protein. Oke, small protein tak kasih warna coklat lah ya di sini. Small protein, singkat nih, small protein. Oke, nah small protein ini ketika dia masuk ke dalam ke dalam tubulus proksimal, di sini contoh misalkan small proteinnya saya punya insulin. Berikutnya saya punya hemoglobin. Lah ini kan hemoglobin nggak boleh masuk ke dalam ke dalam saluran tubulus proksimal maupun nanti ke ansa Hendel maupun ke distal dan sebagainya. Kalau ini masuk jebol ya nanti hematuri ya. Ini nggak boleh. Maka Hb ini harus diikat, diserap kembali. Begitu pula insulin. Insulin itu kalau dia degradasi hanya perbagian saja. Ini pun nanti insulin ketika masuk tubulus proksimal dia akan diabsorpsi kembali, diserap kembali. Oke, kita lihat di sini mekanismenya ya untuk small protein, contoh insulin dan hemoglobin. Nah, di sini tubuh kita di dalam tubulus proksimal khususnya di membran luminal nanti di sini ada reseptor ya, reseptor untuk insulin dan reseptor untuk hemoglobin atau untuk small protein lah, apapun itu nanti protein yang masuk. Oke, di sini misalkan Hb dan insulin ya, insulin kasih kode I. Oke, nah ketika ada Hb dan ketika ada insulin maka nanti dia akan ditangkap oleh sel yang ada di dalam sel epitel ini. Lah, kemudian nanti Hb dan insulin ini dibawa masuk ke dalam sel. Oke, dibawa masuk ke dalam sel. Di sini lewat proses apa? Endositosis. Ya, jadi di sini Hb ditarik dan insulin ditarik ke dalam sel oleh yang namanya endositosis. Masuk ke dalam vesikel. Nah, kemudian nanti vesikel tersebut di sini, oke, dia akan menghancurkan Hb dan insulin ini. Nah, dia dihancurkan, dibantu oleh yang namanya enzim. Enzimnya apa? Enzimnya proteolitik yang dikeluarkan oleh lisosim. Ya, jadi di sini ada lisosim, dia akan mengeluarkan proteolitik. Nah, nanti proteolitik ini dia akan menghancurkan Hb dan insulin. Sehingga jadi apa? Aku tak geser sini ya. Oke, selanjutnya dia akan berubah menjadi asam amino. Nah, vesikel yang mengandung asam amino ini nanti dia mendekati basolateral dan pecah. Lalu asam aminonya akan berdifusi masuk ke dalam pembuluh darah. Oke, sing selanjutnya aku punya yang namanya glutamin ya, glutamin. Nah, ini glutamin masuk ke dalam tubulus dari proksimal ya, glutamin. Nah, ini masuk. Oke, di sini tak tulis glutamin, glutamin ya. Glutamin ini rumus kimianya adalah C5H10N2O3. Nah, glutamin ini nanti dia akan dirubah dulu menjadi glutamat. Glutamat itu rumusnya adalah
C5H9NO4 plus NH3-. Yo. Nah, kemudian glutamat ini nanti dia akan mengalami transaminase atau mengalami pendonoran asam amino ya. NH2 didonorkan pada apa? Pada oksaloasetat ya. Oksaloasetat. Nah, apa sih penyebab transaminase ini? Penyebabnya ternyata adalah enzim transaminase. Di sini ada enzim transaminase. Apa enzimnya? Enzimnya contohnya aspartat transaminase atau AST. Ada lagi? Ada. Contoh lain adalah alanin transaminase ALT. Nah, ini yang mengakibatkan dari glutamat mendonorkan NH2-nya. Lah, kalau sudah didonorkan, apa yang terjadi? Barulah dia nanti berubah menjadi alfa ketoglutarate atau rumus kimianya C5H6O5. Nah, setelah menjadi alfa ketoglutarat, selanjutnya dia akan mengalami siklus curve. Nah, siklus curve ini apa? Siklus curve ini adalah merupakan siklus yang penting di dalam sebuah respirasi sel ya. Dia akan mengalami siklus curve langsung memasuki tahapan keempat. Karena siklus curve ini ada beberapa tahapan, 7 tahapan lah. Dia langsung memasuki tahapan keempat. Tahapan keempat dinamakan dekarboksilasi oksidatif tahap 2 ya. Dekarboksilasi oksidatif tahap 2. Nah, ketika dia masuk pada dekarboksilasi oksidatif tahap 2, maka akan menghasilkan 4 bagian. Yang pertama, produk sampingannya berupa CO2. Selanjutnya dia akan menghasilkan suksinil CoA. Apa itu CoA? Koenzim A. Kemudian dia akan menghasilkan 3 atom nikotinamid adenin dinukleat reduce form atau yang kita kenal 3-NADH. Satu lagi ada flavin. Oke, adenin dinukleat reduce form atau FADH. Lah, kita bahas satu-satu. Oke, suksinil dia akan berubah menjadi suksinat. Nah, suksinat dia berubah menjadi GTP, guanosin trifosfat. Selanjutnya dia berubah menjadi 1 atom ATP ya. Nah, yang ini 3-NADH dan FADH ini apa? 3-NADH dan FADH ini adalah merupakan sumber energi elektron tinggi di dalam respirasi sel. Karena 3-NADH ini akan menghasilkan 3 atom ATP. Selanjutnya, FADH akan menghasilkan 1 atom ATP. Lah, kita udah punya ATP nih. Yo, sini 3 ATP dan ATP yang lain, 1 ATP lainnya. Lah, ini ATP ini nanti akan digunakan oleh yang namanya mitokondria ya sebagai sumber energi untuk melakukan proses reabsorpsi. Nih, di membran sitoplasma banyak tersimpan atau banyak sekali mengandung yang namanya mitokondria. Lah, jadi ATP ini nanti digunakan mitokondria untuk apa? Untuk dia melakukan proses reabsorpsi aktif ya. Contohnya apa? Contohnya ini. Natrium, potasium, ATP ase. Oke. Selanjutnya, masih ingat CO2. Nih, oke.
CO2 tak tulis ini yo. CO2 nanti di sini akan berikatan dengan H2O. Kemudian dikatalisasi oleh yang namanya karbonik anhidrase. Dia akan berubah menjadi H2CO3. Lah, sifat H2CO3 itu tadi dia mudah terurai atau terdisosiasi. Ya, menjadi apa? H2CO3 ini dia akan berubah menjadi hidrogen satu dan juga berubah menjadi HCO3-. Oke, jadi glutamin ini hasil akhirnya adalah HCO3-. Oke, ini satu hasil akhirnya. Kemudian ingat ini, hasil akhir dari glutamin ternyata ada NH3. Ya, NH3 atau amonium. Nah, si amonium ini nanti dia mendapatkan donor hidrogen sini. Lah, donor hidrogen masuk sap sini ya. Dia masuk. Jadi NH3 plus H. Ya, dia akan menjadi NH4. Lah, si NH4 inilah yang nanti dia akan dibawa masuk ke dalam lumen tubulus proksimal untuk dibuang. Yo jadi air kencing nih, sing jadi bau. Oke, selanjutnya lagi. Yang tadi HCO3 ini nanti tak bawa ke dalam pembuluh darah, dimasukkan sini, sap, masuk ke sini ke dalam pembuluh darah. HCO3 melalui apa? Sama kayak yang ini, melalui sebuah transport ya. Transportnya apa? Transportnya sodium HCO3 ya. Karena dia transportnya berjalan berarah atau searah, maka kita katakan dengan simporter transport. Jadi dia natrium HCO3 ini masuk ke dalam darah berbarengan. Tadi HCO3 ini akan membuffer tingkat keasaman di dalam tubuh kita. Lah, oke, terakhir ya. Terakhir nih adalah kita punya yang namanya obat-obatan. Ya, oke, kita sebut drug lah, yo. Spidolnya pakai warna apa? Coklat lah ya. Drug. Nih. Drug atau obat-obatan ya. Obat-obatan ini dia akan disekresikan secara langsung ke dalam pembuluh darah. Oke, dia disekresikan ke dalam pembuluh darah, masuk sini obat-obatan. Lah, untuk dapat disekresikan maka dia akan menggunakan di sini adalah ATP yang produk tadi ini. Maka obat-obatan akan dimasukkan. Nah, jenis obatan apa? Obat-obatan golongan misalkan penisilin atau obat-obatan antibiotik seperti itu. Lah, ini akan dimasukkan, disekresikan langsung dengan menggunakan ATP. Lah, ini yang kita sebut dengan transport aktif ya. Oke. Demikian pembahasan mengenai proses reabsorpsi di dalam tubulus proksimal. Mungkin agak cepat tetapi bisa diriwai nanti sedikit-sedikit biar lebih paham lagi. Yang pasti saya rasa ini menjawab pertanyaan dari netizen itu ya, yang bertanya tentang proses reabsorpsi. Nah, pengen tahu lagi video yang lain, pembahasan yang lain, jadi jangan kemana-mana. Aktifin loncengnya, kemudian jangan lupa like, share, dan komen tentunya ya. Jangan lupa juga subscribe loh ya, biar nggak ketinggalan informasinya. Yang pasti Sobat Mantri HD jangan kemana-mana, tetap standby di channel Mantri HD. Gaskeun, let's go.